Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi seni budaya, mata pelajaran seni budaya dengan materi bahan dan alat melukis. Sebelum kita memasuki materi, saya akan mengulas apa yang kita pelajari minggu lalu. Tentang aliran gaya seni lukis, tema dalam seni lukis, itu apa saja. Kalau lupa bisa dibuka LKS halaman 6, LKS Seni Budaya kelas 9 halaman 6. Aliran gaya lukisan, ada apa saja di situ. Ada representatif, ada deformatif. Nah, representatif antara lain naturalisme, gaya naturalisme, gaya lukisan realisme, dan gaya lukisan romantisme. Yang di deformatif ada gaya ekspresionisme, ada gaya impresionisme. Apa itu impresionisme? Bisa dilihat di LKS. Surrealisme dan kubisme. Kemudian tema berkarya seni lukis, antara lain ada hubungan antara manusia dengan dirinya, yang artinya kemarin melukiskan diri sendiri, melukiskan seorang pelukis itu sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan alam sekitar, antara manusia dengan benda, antara manusia dengan aktivitasnya, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Dalam pertemuan minggu ini, kita akan membahas bahan dan alat untuk melukis. Nah, alat bahan melukis apa saja? Yang pertama, melukis itu perlu apa? Yang pertama pasti perlu cat atau tinta. Dimana cat atau tinta untuk mewarnai nanti. Cat atau tinta ini bermacam-macam, dari cat akrilik, cat air, cat tembok, cat besi, dan lain-lain. Itu bisa digunakan untuk melukis. Kemudian kuas di sini memiliki beragam ukuran, dari yang khusus digunakan untuk lining atau outline, untuk detailing, untuk kalau lining nanti itu pasti akan ukurannya akan kecil. Ukuran kuasnya akan kecil seperti ini. Kalau yang flat tebal ini biasanya digunakan untuk blok. Kemudian easel itu istilahnya standing, dibuat untuk alat untuk memberdirikan medianya, untuk penahan lukisannya. Jadi di saat sampean melukis ada media namanya easel untuk papannya. Nah, seperti ini easel. Kemudian palet, pasti semua sudah tahu yang namanya palet, dimana kalian sering menggunakan palet ini sebagai wadah untuk pengadukan cat, penyampuran cat. Ini palet, alat untuk menaruh catnya sebelum sampean melukis. Kemudian ada thinner itu ada hanya ya, di LKS juga ada hanya. Thinner biasanya dijumpai di toko-toko bangunan, sering digunakan oleh Pak Tukang, digunakan untuk membersihkan bekas-bekas cat yang menempel di kuas, palet, atau tetesan-tetesan yang tidak seharusnya ada. Itu dibersihkan menggunakan thinner.
retouch varnish, furnace digunakan untuk coating, pemantelan atau pelindung biar semakin cerah, biar semakin detail sebuah lukisan. Finishing. Nah, ini sebuah lukisan yang sebelum menggunakan varnish. Nah, ini ketika setelah melukis sampean lapisi dengan varnish akan lebih jelas, akan lebih detail. Kemudian pisau palet. Pisau palet itu digunakan untuk mengaduk, juga bisa untuk melukis. Pisau palet itu biasanya digunakan di teknik teknik plakat, itu menggunakan pisau palet biasanya. Nah, ini dengan gaya lukisan yang tebal-tebal, warnanya tebal, catnya tebal, itu menggunakan pisau palet. Teknik berkarya lukis yang pertama ada akuarel, cat air. Akuarel itu menggunakan cat air. Aquarel berbahan dasar air. Dazzle itu sampean menggunakan media tisu atau bisa jari langsung. Dari arsiran dasar sampean gosok menggunakan jari atau tisu atau kertas, itu biar warnanya, arsirannya rata. Itu yang dimaksud dazzle. Nah, tadi plakat yang gaya lukisannya tebal, catnya tebal, berbeda dengan akuarel ini. Kan akuarel terkesan transparan, kalau plakat ini tebal, catnya tebal. Spray itu semprot. Teknik yang menggunakan melukisnya dengan cara spray semprot, pointillism. Pointillism ini arsiran menggunakan titik-titik, susunan titik-titik. Siluet hitam putih itu loh, atau dua warna dasar background sama warna dasar objek. Terus kemudian teknik tempera, bukan tempera ya, tempera. Di LKS tulisannya tempera. Tempera ini melukisnya pada tembok, sehingga lukisan itu menyatu, seperti terkesan menyatu dengan dinding. Kemudian ada arsir yang gini. Itu arsir sebelum, kalau sampean gosok dengan tisu maupun jari, maka akan menjadi teknik dazzle digosok. Soalnya arsiran akan merata. Linear itu menggambar objeknya menggunakan garis lengkung maupun lurus yang bisa membentuk ragam hias geometris atau asimetris. Ya, yang pertama tadi contohnya akuarel tadi apa? Teknik melukis yang dengan bahan dasar air. Contohnya seperti ini. Nah, ini akuarel. Dari sampean mencampur dulu catnya, dituang di palet. Kemudian sampean campur dengan air.
Tapi bahan dasarnya catnya harus watercolor. Harus base-nya yang dicampur air, bukan cat minyak. Gak bisa kalau cat minyak harus dicampur minyak. Oke, selanjutnya teknik apa? Yang B tadi, dazzle. Nah, nah ini kan ada tisu. Setelah pertama sampean arsir menggunakan pensil, sampean hitami, kemudian menggunakan tisu atau kertas atau langsung jari sampean sendiri tapi kotor. Sebenarnya ada alat khusus untuk dazzle ini, namanya blending stump. Seperti pensil tapi terbuat dari tisu bahannya, membentuk pensil. Jadi digunakan untuk teknik dazzle ini, khusus untuk mengarsir dengan teknik dazzle ini. Selanjutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat itu berbeda dengan teknik akuarel tadi ya. Kalau plakat itu tebal, blocking, catnya itu langsung tanpa ada campuran, bisa langsung dengan pisau palet, menggunakan pisau palet langsung colek catnya, langsung tempelkan di media kanvasnya atau kertas, jadi tebal. Kemudian apa tadi? Teknik spray. Nah, teknik spray seperti ini. Menggunakan atau bahasa kita sering dengar itu pilok, menggunakan pilok. Jadi bukan kuas, bukan palet, menggunakan pilok. Jadi tekniknya nyemprot, seret gitu. Ini media penghalangnya. Jadi nanti media yang tidak dihalangi akan tersemprot, terkena catnya, dan yang tertutupi akan menyisakan objek bulatan seperti ini. Itu namanya teknik spray. Atau sering dengar istilah graffiti di tembok, itu menggunakan teknik spray. Graffiti tuh. Selanjutnya teknik pointillis, teknik yang menggunakan titik-titik sebagai media arsirnya menjadi shading gelap terangnya, itu menggunakan titik-titik. Semakin pada titik-titiknya akan terkesan lebih gelap. Tuh, seperti ini. Ballpoint juga berpengaruh. Jadi misal pointillis ini tidak semua ballpoint disarankan. Tidak semua ballpoint bisa enak untuk dipakai teknik pointillis ini. Jadi ada namanya drawing pen, itu paling bagus kalau digunakan untuk teknik pointillis ini. Kemudian teknik siluet atau tulisannya tadi silhouette adalah teknik blok di mana terdapat
dua atau lebih warna, 2 warna saja sih biasanya. Loh, ngapain kok salah. Nah, seperti ini. Terdiri dari 2 warna, putih background, atau bisa backgroundnya hitam, objeknya putih, atau bisa berbalik, backgroundnya putih, objeknya hitam. Itu namanya teknik siluet. Jadi hanya menampilkan gambar siluet saja pada karya lukisnya. Kemudian teknik tempera. Tempera tadi apa? Teknik yang menggunakan media tembok sebagai media alasnya, media lukisnya. Nah, seperti ini. Ini kan tembok, terus dilukis. Itu teknik tempera, lukisannya ada di tembok. Teknik arsir ini lebih kasar ya dari dusel. Soalnya dari arsir ini bisa didasel kalau alatnya menggunakan pensil. No, garis-garis yang disusun untuk membentuk sebuah gradasi atau arsiran. Kok gak bisa? Nah, ini sebenarnya dari dusel sendiri bisa menggunakan arsir. Awalnya menggunakan arsir, pensil ya harus pensil kalau dusel itu. Kalau arsir bisa menggunakan ballpoint, terus membentuk garis-garis seperti ini, itu arsir. Kemudian yang terakhir ada linear. Teknik linear menggambar objek dari garis lengkung maupun lurus. Nanti hasilnya berupa ragam hias yang bermotif geometris maupun asimetris. Nah, kita masuk ke bagian membuat karya seni lukis. Sebelum membuat karya seni lukis, yang pasti pertama kali dilakukan adalah memikirkan konsepnya atau memunculkan gagasan kreatif. Nah, di poin ini, sampean akan membuat ide, mengembangkan imajinasi sampean, mengamati objek. Enaknya gambar ini dibuat gimana seperti itu, memunculkan ide. Selanjutnya, memilih bahan. Ini terjadi setelah memunculkan gagasan kreatif. Setelah gagasan kreatif terbentuk, maka yang dilakukan sampean adalah memilih bahan. Bahan itu misalnya gambarnya di mana? Di kanvas atau di kertas atau di media lain seperti tembok, media lain seperti karton. Terus pemilihan catnya, alat-alatnya itu. Poin setelah memilih bahan,
sampean pasti akan menentukan teknik. Lukisan ini dibuat seperti apa? Dibuat teknik asir kah? Dibuat siluet kah? Seperti itu. Teknik sampean tentukan sebelum sampean membuat sketsanya. Kemudian membuat sketsa. Membuat sketsa itu merupakan proses awal sebelum finishing, proses awal menggambar. Pasti membutuhkan sketsa, di mana kalau langsung menuangkan cat atau mengecat, nanti kalau ada kesalahan akan susah untuk memperbaikinya. Dari sketsa yang dibuat dari pensil itu, misal ada goresan yang tidak diperlukan, maka bisa langsung dihapus dengan mudah sebelum sampean finishing, mewarnainya. Yang terakhir adalah proses finishing. Proses finishing itu seperti mewarnai sketsa yang telah jadi sampean buat, yang sampean kira, oh ini sketsanya sudah oke, tidak ada kesalahan lagi, bisa langsung sampean warnai. Kemudian setelah diwarnai, nanti sampean melakukan finishing atau detailing, di mana objek-objek bagian-bagian yang kurang detail nanti sampean lukis lagi, sampean tambahi warna lagi menjadi detail. Ada yang masih samar-samar, bisa sampean tambahi catnya, seperti itu. Nah, dalam pertemuan kali ini kita membahas beberapa poin tadi, beberapa poin dari bahan, terus kemudian teknik ada akuarel, dusel, plakat, spray, siluet, tempera, arsir, terus liner, terus sampai poin membuat karya seni lukis. Bila ada yang kurang jelas, bisa sampean tanyakan. Yang offline bisa langsung menanyakan saya. Kalau yang online bisa menanyakan saya lewat grup yang telah dibentuk, grup kelas. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.